Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Ada apa nih Bu Bu Yani, Evi? Ya, Bu Yani, iya Bu. Ibu lagi apa? Saya lagi duduk-duduk aja ini Bu, lagi jam istirahat sekarang. Jadi bisa nggak Bu ya kalau saya mau berbicara dulu bentar sama Ibu, boleh ya? Oh iya silakan Bu, tidak apa-apa Bu. Justru saya tuh senang, merasa terbuka dan siap membantu nih. Dan siap sedialah mendengarkan apa yang ingin Ibu sampaikan ke saya gitu Bu. Karena kan memang sudah selayaknya seperti itu ya Bu ya, kita sebagai rekan ya Bu ya. Tapi ngomong-ngomong Bu Evi apa kabar nih hari ini nih? Sehat ya? Iya Bu, alhamdulillah baik. Cuma ya inilah Bu, ada sedikit yang mengganjal nih di pikiran saya nih. Oh, jadi gitu, Bu. Ada yang mengganjal di pikiran Ibu. Kalau boleh saya tahu, Bu, kira-kira boleh, Bu, diceritakan apa ini yang mengganjal di pikiran Ibu nih? Gini Bu, saya itu kan ngajar matematika. Ya. Jadi matematikanya kelas yang agak tinggi kan Bu, kelas 11 dan 12. Saya tuh Oh. merasa bosan kadang Bu ngajarin anak itu Hmm. menggunakan media papan tulis saja. Mhm. Itu. Pengennya sih menggunakan media yang lain gitu Bu, yang menarik tapi masih bingung apa gitu. Karena konten materi yang saya sajikan itu terlalu abstrak. Oh gitu ya Bu Evi ya. Jadi, maaf Bu sebelumnya nih kalau boleh saya mengklarifikasi ya Bu ya, tadi kan Ibu sampaikan, pembelajaran membosankan Bu. Kalau boleh saya tahu, apakah ini dari sudut pandangnya Bu Evi sebagai pengajar, merasa bosan dalam proses pembelajaran yang Ibu berikan di dalam kelas, mungkin karena murid-muridnya tanggapannya seperti itu, atau Ibu memperhatikan murid-murid Ibu di kelas itu yang merasa bosan atas pembelajaran yang dilakukan gitu Bu, yang mana nih Bu, dari sudut pandang yang mana kira-kira ini Bu? Saya merasa kedua-duanya Bu. Saya sendiri aja gitu ngerasa bosan kayaknya kan hanya ngajarin lewat papan tulis saja. Nah itu terlihat sekali saat saya melihat kondisi siswa gitu Bu. Kayaknya mereka males-malesan, ogah-ogahan. Kalau ditanya responnya tidak dua arah gitu. Hanya saya aja terus yang ngomong. Mereka itu nggak ada respon kayak gitu. Jadi saya simpulkan bahwa sikap seperti itu merasa bosan gitu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi ini bisa saya tangkap ya Bu ya, jadi maksud Ibu kali ini tuh ingin membicarakan tentang masalah pembelajaran yang membosankan di kelas. Jadi Ibu ingin cari solusi nih, gimana kira-kira proses pembelajaran di kelas Ibu yang, pembelajarannya matematika itu kira-kira bagaimana supaya lebih menarik dan lebih memotivasi juga antara guru dan murid-muridnya, begitu ya Bu ya, benar ya Bu? Iya, benar Bu, seperti itu. Jadi saya pikir mungkin ya kalau saya menampilkan media yang lain, mungkin motivasi anak itu kembali bangkit gitu Bu. Iya iya iya, benar itu, Bu. Nah, gini, Bu, kalau ini yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan cerita Ibu barusan itu ya, kira-kira, Bu, di kelas itu apa-apa saja sih, Bu, hal yang sudah Ibu lakukan untuk menggugah suasana yang membosankan itu, Bu? Mungkin sebelumnya sudah pernah Ibu lakukan, hal-hal yang pernah Ibu coba misalnya gitu, Bu? Maaf Bu, suara Ibu nggak terdengar jelas. Apa ya Bu? Baik Bu, saya ulangi. Seperti tadi yang sudah Ibu ceritakan kan, bahwa Ibu merasa pembelajaran itu terasa membosankan bagi Ibu sebagai guru dan murid-murid yang melaksanakan proses pembelajaran. Jadi Bu, yang ingin saya tanyakan itu, apa saja hal-hal yang sudah Ibu lakukan di kelas, yang pernah Ibu lakukan untuk mengubah suasana yang terasa membosankan itu Bu? Mungkin ada yang pernah Ibu lakukan gitu Bu ya, mungkin saya boleh tahu? Saya pernah menggunakan ice breaking Bu. Iya, Eh, iya, baik apa Bu, boleh nggak menggunakan saya ice gunakan breaking. lagi ya ice breaking itu ya untuk apa ya selingan gitu Bu? Kayak intermezzo gitu Bu. Mama, ayo balik, ambil. Iya, baik Bu Evi. Ibu menggunakan ice breaking itu adalah salah satu yang menarik sebetulnya ya Bu ya, sudah benar itu Bu. Selain itu Bu, kira-kira apakah ada hal lain lagi Bu yang pernah Ibu lakukan? Mungkin bukan hanya dari segi ice breaking-nya begitu Bu? Boleh nggak Bu ya kalau saya juga memberikan kuis-kuis gitu dengan soal jawaban singkat? Wah, itu alternatif yang baik itu Bu yang sudah Ibu lakukan. Tentu saja boleh Bu, kuis itu kan adalah salah satu trik juga ya saya rasa untuk pembelajaran matematika karena nanti muridnya itu bisa langsung menjawab dari
pertanyaan yang Ibu berikan dengan singkat begitu. Jadi mereka rebutan dan semangat gitu ya Bu ya, saya rasa. Wah sudah bagus nih apa yang Ibu lakukan nih. Kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira dari rentang 1 sampai 10 itu Bu, kira-kira posisi Ibu di mana sekarang ya Bu ya, untuk melaksanakan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Saya sekarang merasa masih di posisi 6 itu, Bu. Tapi saya inginnya ada di posisi 9 atau 10 gitu, Bu. Biar anak-anak itu nilai matematikanya nggak pada jelek. Nah, benar itu, Bu. Bagus sekali apa yang Ibu katakan. Jadi motivasi dari diri Ibu sendiri sebagai seorang guru untuk meningkatkan kemampuan belajar di kelas, proses pembelajaran di kelas itu harus dilakukan oleh gurunya dulu ya kan, dari memotivasi murid-muridnya di kelas. Kemudian Ibu juga melakukan beberapa hal tadi kan yang sudah Ibu sebutkan yang sangat menarik itu yang bisa Ibu terapkan di kelas Ibu. Bagus sekali itu, Bu ya. Kira-kira Bu, apa rencana Ibu ke depannya untuk memperbaiki keadaan di kelas Ibu tadi yang Ibu rasakan sudah lumayan mundur begitu, Bu? Apa saja yang dapat Ibu lakukan ke depannya ini, Bu? Mungkin kedepannya saya akan cari dulu nih Bu ya, saya mau cari referensi dulu games-games Iya, apa yang seru mhm, untuk anak-anak, iya kemudian iya. cari ice breaking yang bagus tapi dengan waktu durasi yang singkat gitu Bu, nggak terlalu banyak makan waktu gitu. Mungkin saya Iya. nanti Bu, mulai nanti malam atau besok saya akan searching cari apa-apa aja kegiatan yang bisa dipakai untuk ice breaking dan games itu. Nah, benar tuh, Bu, bagus sekali tuh apa yang Ibu rencanakan itu. Boleh, Bu, itu Ibu lanjutkan. Nah, selain itu ya, Bu, ya, kira-kira ada hal lain tidak, Bu, yang masih Ibu, rencanakan kira-kira yang dapat menambah situasi kelas supaya lebih termotivasi lagi nih murid-murid dalam belajar matematika ini, Bu? Apa kira-kira hal lainnya ya, Bu, ya? Saya juga pernah kepikiran ini Bu, buat anak yang suka nonton video, saya mau Mhm. nampilkan video pembelajaran Bu. Jadi di sana itu ada pembahasan bagaimana cara mengerjakan suatu soal. Cuman Iya iya iya. dan coach yang lain, maksudnya itu gurunya kan orang lain gitu Bu. Apakah itu boleh ya Bu ya? Oh, tidak masalah, Bu, kan kita bisa melakukan, kolaborasi begitu ya, Bu, ya, dengan rekan sejawat ya, Bu, ya, dalam pembelajaran. Tentu saja itu malah akan, membuat pembelajaran lebih menarik. Jadi, murid-murid dalam kelas itu akan mendapatkan sumber belajar yang lain juga, begitu, Bu. Sudah ide bagus sekali itu, Bu. Silakan, Bu, dilanjutkan itu, Bu. Ya Bu, ini Nah, karena anak-anak mau liburan nih Bu, mau bulan puasa, mungkin dalam waktu secepatnya akan saya coba ini Bu. Siapa tahu oh, benar-benar iya bisa iya iya. Iya anak. benar Bu Evi, karena kan kita nih kalau secara schedule kurikulum sebentar lagi kelas 12 sudah menghadapi ujian ya Bu ya, tidak lama lagi Bu ya. Jadi kalau untuk pastinya tenggat waktu yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan ide-ide tadi itu kira-kira kapan nih Bu? Kalau nanti malam atau besok saya udah mendapatkan salah satu ide gitu Bu, dalam pertemuan hari Senin udah bisa saya lakukan sih Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu Evi, benar sekali tuh. Semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Rencana Ibu ini harus dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi belajar yang tadi Ibu sampaikan. Namun Bu, jika rencana yang Ibu lakukan itu kurang berhasil, kira-kira Ibu punya alternatif lain tidak Bu yang ingin Ibu lakukan? Kalau misalnya dengan segala cara yang udah saya buat itu gagal mungkin ya Bu ya, kayaknya saya mau sharing secara langsung deh Bu ke forum MGMP Matematika sama Pak Wah itu aja deh Bu, yang terakhir udah itu nggak ada lagi cara yang lain kayaknya. Wah, itu benar itu, Bu. Benar sekali yang Ibu Evi pikirkan itu. Jadi kan forum MGMP ini adalah salah satu wadah untuk anggota-anggotanya sharing ya, Bu, ya, permasalahan apa, kemudian mendengarkan dari teman-teman lainnya yang mungkin pernah menghadapi masalah yang sama di sekolahnya masing-masing. Baik Bu Evi, sejauh percakapan kita nih, Bu, kira-kira Ibu butuh dukungan apa saja dan dari siapa saja ya, Bu, ya? Mungkin pertama saya butuh dukungan koneksi internet ya Bu ya dari sekolah, Iya, koneksi kemudian internet, baik Bu. butuh Mhm. sarana juga Bu buat infokus dan keperluan lainnya dalam usaha untuk menampilkan video pembelajaran di dalam kelas. Baik Bu, jadi video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan nih nanti boleh ya Bu ya, kita minta tolong dengan Wakasarpras ya Bu ya. Saya juga akan bantu nanti menyampaikan Bu dengan Bapak Wakasarpras supaya membantu persiapan Bu Evi nih. Oh ya, makasih banyak Bu atas bantuannya. Iya Bu, sama-sama. Jadi gini Bu, apakah menurut Ibu nih percakapan kita nih cukup memuaskan gitu Bu dan sesuai dengan tujuan Ibu nggak nih?
Ya Bu, saya lumayan senang nih Bu. Jadi pemikiran yang udah mengganjal selama ini kayaknya udah terpecahkan gitu Bu ya. Setidaknya saya punya solusi gitu Bu. Oh ya Bu, syukurlah kalau begitu ya Bu ya. Jadi itulah manfaatnya memang, kita ini saling berbagi sebagai rekan begitu Bu ya, jadi saling, memberikan masukan seperti itu Bu. Baiklah Bu Evi, saya rasa cukup sekian dulu ya Bu ya percakapan kita ini. Nanti saya akan melakukan percakapan lagi nih bersama Ibu nih. Saya kan mau tahu juga perkembangannya nih Bu, gimana setelah, hasil dari, percakapan kita hari ini, apakah perkembangannya untuk arah yang lebih baik begitu Bu ya? Oh ya, tidak masalah Bu. Nanti kita janjian aja lagi Bu. Iya, baik Bu, nanti saya akan sampaikan ke Ibu lagi, mungkin saya kirim WA nanti ke Ibu ya, kapan kita bisa ketemu lagi untuk cakap-cakap lagi ya Bu ya? Iya Bu. Mohon maaf nih Bu ya udah mengganggu waktunya. Enggak Bu, sama-sama, saya malah dengan senang hati melakukan seperti ini. Terima kasih ya Bu Evi ya, semangat ya Bu ya, untuk melakukan Iya, proses makasih juga selanjutnya. Bu. Ya, Baik, saya pergi assalamualaikum dulu Bu ya Bu. Evi. Salam. Nah, baiklah, sekarang kita melakukan refleksi dari hasil coaching yang barusan sudah dilakukan ya, di mana Bu Evi sebagai coaching-nya. Bu Evi Bu Evi? Ya Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Evi, bagaimana nih keadaannya sekarang? Baik-baik saja Bu. Dan tidak ada beban pikiran lagi nih Bu, lumayan. Wah, iya iya, baik baik. Kalau gitu Bu, gini Bu, jadi kesempatan kali ini kan kita mau refleksi nih ya hasil coaching kita yang sudah kita lakukan tadi. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan gitu ya Bu ya? Oke Bu. Oke. Nah, pertanyaan pertama ini saya mau tanya nih Bu, kira-kira yang sudah berjalan dengan baik, apa sih, dari proses coaching yang sudah dilakukan? Apa tuh di dalam percakapannya yang sudah berjalan baik menurut Ibu? Ya, yang sudah berjalan dengan baik saya rasa, komunikasinya terjalin dengan baik ya Bu ya, antara coach dan saya itu, terjalin komunikasi yang sangat baik, kalimatnya santun, saya merasanya enak didengar, nggak ada yang membuat hati saya resah dan gelisah gitu Bu. Oke, baik Bu. Selain itu Bu, kira-kira apa masih adakah yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan begitu Bu? Ya mungkin ya Bu ya, yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi diri saya sendiri Bu, mungkin dalam penyampaian saya, mungkin dalam cara saya menggebu-gebu waktu itu berbicara, mungkin kalimat saya ada yang kurang santun, saya rasa itu aja. Oke, baik Bu Evi. Kemudian gini Bu, kan biasanya ya kita tuh kalau dalam percakapan tuh kadang-kadang blank atau lupa gitu ya Bu ya, kemana arah pikirannya. Nah, yang mau saya tanyakan nih, apa nih kira-kira yang Ibu lakukan untuk tetap dalam keadaan kondisi presence, kehadiran penuh Bu, sebelum dan saat melakukan coaching? Mungkin saya agak berdiam sejenak ya Bu ya, berdiam sejenak sambil agak menjamin mata sebentar, narik nafas dalam-dalam, terus agak rileks-rileks gitulah Bu. Ya kemudian ya kembali dengan konsen ke percakapan itu. Oke, baik Bu Evi. Kemudian nih Bu, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi yang sebelumnya ini Bu? Yang jelas sih meningkatkan kompetensi diri ya Bu ya. Seperti yang tadi saya harus banyak-banyak belajar, saya harus apa ya Bu, belajar sabar, belajar menata bahasa dengan baik gitu. Oke, baik Bu. Nah ini terakhir ya Bu ya, ingin saya tanyakan ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching, kemudian setelah selesai semua proses ini, gimana nih Bu perasaan Ibu Bu? Kemarin ya Bu ya, perasaan saya senang gitu Bu, serasa ada yang membantu gitu Bu ya, apa masalah saya sudah terpecahkan, saya tinggal, aplikasinya aja gitu, jadi saya lumayan senang Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, kalau memang seperti itu berarti ada hasilnya, manfaat positif ke depannya yang kita dapatkan dari latihan coaching yang sudah kita lakukan ini ya Bu Evi ya. Alhamdulillah Bu. Ya, sangat bersyukur sekali kalau begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita terapkan ini bisa memperbaiki proses pembelajaran serta ya, diri kita sendiri sebagai guru ya Bu ya di lingkungan sekolah kita. Amin, mudah-mudahan ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Kalau gitu kita akhiri ya Bu ya refleksi kita kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Evi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Yani.